Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali dalam renungan kita. Kita percaya anugerah kemurahan Tuhan selalu melingkupi kita di akhir penghujung tahun ini. Mari sidang jemaat Tuhan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita masuk dalam renungan kita, namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, orang dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 18. Dengan perikop jawab Tuhan kepada Ayub, kekuasaan Tuhan di alam semesta. Demikianlah firman Tuhan. Maka dari dalam badi Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Allah tidak terselami manusia. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, di perjanjian lama kita tahu menceritakan kedatangan Tuhan dengan tanda badai. Maka penulis Alkitab ingin menggambarkan kemahakuasaan dan kebesaran Allah yang mengatasi apapun di jagat raya ini.
Dia menciptakan alam semesta dan isinya karena kedaulatannya dan mengaturnya sedemikian rupa menurut kebijaksanaannya. Kita tahu, sidang jemaat Tuhan, sekarang Tuhan yang menggugat Ayub. Selama ini renungan-renungan yang kita dengar begitu dahsyatnya, kita lihat penderitaan Ayub, begitu dahsyatnya komentar-komentar dari para sahabatnya. Sekarang giliran Tuhan yang berbicara kepada Ayub dengan menggunakan sederetan panjang dan beragam pertanyaan yang dilontarkan Allah kepada Ayub. Tuhan mencerca Ayub. Beberapa diantaranya Allah berbicara, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi, Ayub? Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya?" Ini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah kepada Ayub. Apakah pintu gerbang mau tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Dan lain sebagainya. Sidang jemaat Tuhan, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah kepada Ayub. Tetapi pertanyaan ini sebenarnya tidak membutuhkan jawaban ilmiah, karena iman kita yang perlu menjawab itu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, misteri kehidupan kita jauh lebih besar dan luas daripada jangkauan akal budi manusia. Untuk memahami misteri itu serta merumuskannya, kita tidak bisa menyelami kebaikan atau apa yang telah dilakukan oleh Allah. Kita tidak bisa, manusia tidak bisa menyelaminya. Kita tidak bisa melihat pikiran Allah. Sedang jemaat Tuhan, terkadang manusia dia merasa pintar, dia merasa bisa melihat hikmat itu, bisa melihat kekuasaan Allah itu, bisa melihat rencana Allah itu akan hidup kita. Salah, sidang jemaat Tuhan. Rencana Allah dalam kehidupan kita tidak bisa menyelaminya. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Mengapa demikian, sidang jemaat Tuhan? Kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang serba terbatas, manusia yang diciptakan dari rupa Allah. Jadi Allah yang lebih memahami kita, bukan kita memahami Allah. Ya sedang jemaat Tuhan, Allah kita tidak bisa pahami. Allah tidak bisa kita selami dengan pikiran kita, akal pikiran kita. Tetapi Allah, firman itu bisa kita ambil pelajaran yang berharga dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan firman itu bisa kita pelajari agar menambah iman kita. Bukan kita mau menyelami pemikiran Allah. Ini yang mau Tuhan Allah tunjukkan kepada Ayub. Mengapa engkau Ayub begini demikian? Apakah engkau dapat menyelami pikiranku? Allah itu luar biasa. Allah itu dahsyat. Dia selalu memahami apa yang kita butuhkan. Dia selalu memberi apa yang kita butuhkan. Seperti Ayub. Allah mengetahui Ayub itu adalah orang yang setia di hadapan Tuhan. Orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Makanya Allah katakan kepada iblis, jangan kau ambil nyawanya. Kalau kau mengambil hartanya silakan. Kalau kau memberikan dia penyakit yang begitu parah silakan. Tapi jangan ambil nyawanya. Karena Allah tahu Ayub mampu menanggung segala sesuatu. Kita pun sedang jemaat Tuhan. Kita mampu menanggung segala sesuatu. Bagaimanapun badai kehidupan datang, kita harus mampu sedang jemaat Tuhan. Seperti Ayub. Sedang jemaat Tuhan. Dalam kehidupan kita, misteri kehidupan kita ini jauh lebih besar dari luasnya jangkauan akal budi manusia. Semestinya orang percaya seperti kita menyadari bahwa dalam banyak hal manusia memiliki keterbatasan.
Sebaliknya di sisi lain ada pribadi yang tidak terbatas dan yang sempurna, yaitu Allah. Tuhan menginginkan manusia membiarkan misteri tersebut sebagai rahasia dan hak prerogatif Allah. Dan manusia tidak boleh ikut campur dalam hal itu. Dengan membiarkan sisi Allah yang tak terpahami dan tak terselami, kita bukan hanya melihat kemahakuasaan dan kebijaksanaannya yang melampaui akal budi manusia, tetapi juga menerima keterbatasan kita sebagai manusia yang fana dan manusia yang berdosa. Dan kita harus bisa menerima kekurangan kita, ya. Dan kita juga harus bisa menerima rencana daripada Allah dalam kehidupan kita. Yakin percaya dalam jemaat Tuhan, rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Ingat, sedang jemaat Tuhan, pikiran Allah kita tidak bisa selami. Jadi mari kita nikmati proses daripada Tuhan, agar apa yang Tuhan sediakan kepada kita akan kita nikmati di kemudian hari, dan kita mendapat sukacita daripada Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami tidak dapat memahami dan tidak bisa menyelami pikiran Allah. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami banyak misteri yang belum bisa kami pahami, tetapi Allah memahami bagaimana jalan kehidupan kami, dan Allah menyediakan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.